Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama saya Arafatul Jannah. Di sini saya sebagai asisten dosennya Bu Wiwi dengan materi perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan. Hari ini saya akan membahas tentang soal-soal yang telah diberikan, yaitu soal tentang goodwill. Yang pertama yaitu PT Prima ingin mengakuisisi seluruh aset PT Barokah. PT Prima mengakuisisi 65% saham biasa PT Barokah senilai 850 juta dan nilai wajar kepentingan non pengendalinya 125 juta. Ketika nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi PT Barokah 910 juta, berapakah nilai goodwill-nya? Nah, yang pertama kita mencatat nilai wajar yang diberikan PT Primanya itu 850 juta. Nah, ditambah nilai wajar kepentingan non pengendalinya 125 juta. Sehingga totalnya 975 juta. Dan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasinya ini adalah sebagai pengurang. Maka total 975 juta itu dikurangi 910 juta menjadi 65 juta. Nah, 65 jutanya ini adalah sebagai goodwill. Yang nomor 2 yaitu PT Mega ingin mengakuisisi seluruh aset PT Pratama senilai 315 juta. Ketika nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi PT Barokah senilai 293 juta, berapakah nilai goodwill-nya? Nah, di sini cara menghitung goodwill-nya yaitu total yang dipertimbangkan dikurangi nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi. Jadi totalnya 315 juta dikurangi 293 juta menjadi 22 juta. Nomor 3, PT Andalan ingin membeli PT Sejahtera karena PT Andalan ingin melakukan ekspansi usaha. PT Sejahtera memiliki total aset senilai 400 juta, liabilitas 110 juta. PT Sejahtera menawarkan harga jual kepada PT Andalan seharga 400 juta. Namun, pada akhirnya setelah adanya negosiasi, PT Andalan bisa membeli dengan harga 350 juta. Berapakah nilai goodwill yang didapatkan dan buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Andalan. Nah, di sini kita catat terlebih dahulu harga belinya atau harga yang telah disepakati yaitu 350 juta. Dan di sini asetnya 400 juta. Untuk menghitung net asetnya atau aset bersihnya yaitu total aset senilai 400 juta dikurangi total liabilitasnya 110 juta sehingga net asetnya 290 juta. Nah, untuk goodwill-nya yaitu harga beli dikurangi net aset. Jadi 350 juta dikurangi 290 juta sama dengan 60 juta. Di sini untuk jurnalnya aset di debit 400 juta, goodwill-nya 60 juta di debit, dan kas di kredit karena mengeluarkan uang senilai 350 juta dan liabilitasnya 110 juta. Di sini nomor 4 laporan keuangan PT Adijaya terdapat 2 nilai yaitu nilai buku dan nilai wajar. Nah, untuk pencatatannya kita menggunakan nilai wajar ini. Di sini soalnya yang A, PT Sariwangi mengakuisisi PT Adijaya di mana nilai wajar dari aset bersih yang teridentifikasinya sebesar 290 juta dengan menerbitkan saham sebesar 11.000 lembar saham dengan nilai nominalnya 10.000 per lembar. Saham yang diterbitkan memiliki total nilai wajar 400 juta. Buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Sariwangi dengan goodwill. Nah, yang pertama kita mencatat jurnalnya yaitu kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan ini sesuai dengan nilai wajarnya. Yaitu ini ya, sesuai dengan nilai wajarnya. Setelah itu goodwill. Nah, goodwill ini dihitung total yang dipertimbangkan dikurangi nilai wajar dari aset bersih yang teridentifikasi yaitu 400 juta ini dikurangi 290 juta menjadi 110 juta. Atau jika mau mencari goodwill-nya ini selisih dari jurnal yang dikredit ini dikurangi dengan yang ada di kredit sesuai dengan nilai wajarnya. Model saham biasa ini dihitung dari 11.000 lembar saham dikali 10.000 per lembar, jadi 110 juta. Untuk agio saham biasanya 290 juta.
Yang B, apabila PT Sariwangi mengakuisisi PT Adijaya secara tunai sebesar 250 juta dengan nilai wajar dari aset bersih yang teridentifikasinya 290 juta. Buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Sariwangi dengan diskon. Nah, di sini dapat dilihat ya, PT Sariwangi mengakuisisi PT Adijaya secara tunai sebesar 250 juta. Padahal nilai wajar dari aset bersih yang teridentifikasinya 290 juta, sehingga ada diskon dari sini. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, yaitu kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, dicatat sesuai nilai wajarnya. Setelah itu, pada kredit, utang usaha, utang wesel, ini sesuai dengan nilai wajarnya juga, 100 juta dan 240 juta. Kas 250 juta karena mengeluarkan uang ya 250 juta, dan keuntungan pada pembelian. Keuntungan pada pembeliannya ini selisih dari nilai wajar dari aset bersih yang teridentifikasi ini dikurangi nilai tunai ini 250 juta. Jadi 40 juta. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup atau di WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.